Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajang Indra Nurjaman dari kelas 2D Pendidikan Jasmani, NPM 192191127 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan materi tentang keterampilan gerak untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Di dalam keterampilan gerak, yang pertama itu ada pengertian keterampilan gerak. Yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Di dalam pengertian keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan berdasarkan pikiran kebenaran tindaknya gerakan yang dilakukan. Dan keterampilan gerak juga adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, faktor yang mempengaruhinya yaitu adalah tingkatan usia dan pengalaman gerak. Sifat dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang untuk belajar lebih untuk membuat keterampilan gerak. Selanjutnya itu ada klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi keterampilan gerak berdasarkan sudut pandang itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya gerakan. Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada juga yang melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak agal atau gross motor skill. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalamnya pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot halus sebagai basis utama gerakan sebagai contohnya yaitu menggambar, mewarnai, menulis, tegak bersambung. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan bagian akhir gerakannya. Tetapi ada juga yang susah atau sukar untuk diketahuinya. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama keterampilan gerak diskrit atau discrete motor skill. Keterampilan gerak diskrit yaitu keterampilan gerak yang dimana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir gerakan. Yang kedua itu ada keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan atau dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga ada keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir gerakannya. Biasanya dipengaruhi oleh si pelaku dan stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakannya itu sendiri.
Yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah, dan ada kalanya berubah-ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Keterampilan di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Tidak adanya faktor luar yang turut mengarahkan gerakan. Jadi gerakan itu tertutup oleh si pelaku atau si siswanya itu sendiri. Yang kedua itu ada keterampilan gerak terbuka atau open skill. Keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal dan bersifat spesial. Jadi kalau yang tadi itu tertutup dan sekarang itu terbuka. Jadi misalkan ada tambahan gerakan atau seperti gerakan tambahan dari luar. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efektif atau efisien dan secara mekanis. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mencapai gerakan yang efisien. Yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil dan menjadi efisien bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk efisien gerak. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalamnya fungsi-fungsi fisik, mental, emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama kecepatan reaksi. Yang kedua ada kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan. Berbagai macam gerakan olahraga kita pasti memerlukan kekuatan dalam melakukan gerakan. Yang ketiga itu ada ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya itu ada kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang selanjutnya itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Yang selanjutnya itu ada ketajaman indera. Ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh dapat atau diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan. Yang selanjutnya itu ada unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Yang selanjutnya itu ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan
dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosional dan perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya itu tidak ada gangguan emosional. Jadi tidak ada gangguannya emosional, misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan, erat kaitannya dengan penampilan gerak. Jadi bisa berpengaruh ke dalam keterampilan gerak bila dilakukannya secara emosional. Selanjutnya, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak merupakan motivasi internal atau dorongan di dalam diri untuk berbuat dan dalam bentuk mempelajari dan melakukan gerakan. Yang terakhir itu memiliki sifat yang positif terhadap prestasi gerak. Sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai situasi prestasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.